Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para pendengar, para pemerhati radio Suara Quran, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bertemu di udara melalui radio yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahinya ini, dalam suasana iman, dalam suasana semangat untuk mengusahakan sebab-sebab ketakwaan bagi diri kita masing-masing, dalam suasana keinginan untuk berpegang teguh dengan pemahaman Islam yang benar di akhir zaman yang penuh dengan ujian dan penuh dengan berbagai macam godaan-godaan keimanan. Maka sangat berbahagia sekali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan saya secara pribadi dengan saudara-saudaraku yang memiliki semangat dalam upaya untuk mengamalkan agama Islam yang benar, untuk menegakkan diri dengan cara yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya cuma ingin mengingatkan ya, apa yang sudah kita kenal tentang masalah takwa, tentang masalah takwa yang tentu saja menjadi tujuan bagi setiap muslim yang ingin mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui kalimat takwa mudah diucapkan, tapi mewujudkannya secara tepat dalam diri kita tentu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan latihan-latihan dan perjuangan untuk bisa mencapai atau meniti tangga takwa itu sedikit demi sedikit untuk sampai kepada puncaknya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekedar mengingatkan, mungkin kita semua pernah dengar definisi takwa yang disampaikan oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah, Talq Ibnu Habib, imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in. Sewaktu beliau mengatakan, semoga Allah merahmatinya, idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, terjadi kerusakan, terjadi berbagai masalah, maka padamkanlah dengan takwa. Ini nasihat yang sangat berharga, bahwa ternyata semua masalah yang kita hadapi, masalah dunia apalagi masalah agama, jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah. Jalan keluarnya adalah dengan membenahi takwa dalam diri kita. Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah dengan takwa. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, wa mat taqwa? Apa artinya takwa itu? Maka beliau, semoga Allah merahmatinya, menjawab, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Artinya takwa adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berlandaskan cahaya petunjuk dari Allah, dengan tujuan kamu mengharapkan balasan pahala darinya. Wa anta tadruka maksiat Allah, dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah
juga berlandaskan petunjuk cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, karena kamu mengkhawatirkan atau takut akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang pantas ditulis dengan tinta emas yang sangat agung, memberikan kepada kita beberapa kriteria-kriteria penting yang harus dipenuhi untuk mencapai takwa. Yang jelas, secara ringkas dari keterangan beliau ini, takwa itu adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perintahnya, yang sewaktu melaksanakannya itu diiringi dengan landasan yang benar dan tujuan yang benar. Jadi takwa itu memiliki titik tolak yang dari situ kita bermula untuk kita berjalan menujunya, dan juga punya tujuan, punya al-ghayah, tujuan atau maksud akhir. Maka landasan takwa yaitu landasan dari perbuatan kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pertama adalah nurun minallah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ingin mencapai takwa, dia harus benar-benar berjalan di atas cahaya, berjalan di atas petunjuk yang benar, tidak ada kesamaran padanya, tidak ada kesamaran dan keraguan-raguan padanya. Itu yang pertama. Maka dalam hal ini kita ketahui syariat Islam yang bersumber dari petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang sangat jelas, tidak ada sedikit pun kesamaran padanya. Makanya Al-Quran dikatakan sebagai kitabun mubin, kitab yang memberi penerangan, tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Karena Al-Quran diterangkan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hadis yang sahih riwayat Muhammad, Rasulullah SAW mensifati jelasnya agama Islam ini dalam sabda beliau, laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas dalil, hujjah, argumentasi yang terang benderang. Saking terangnya sampai disifati lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, dan tidaklah berpaling dari argumentasi yang jelas tersebut kecuali orang-orang yang memang akan mendapatkan kebinasaan. Ini sifatnya syariat Islam. Memang pada kenyataannya banyak orang-orang yang tidak paham Islam atau tidak mendapatkan petunjuk ya karena dia jauh dari Islam, tidak belajar. Jadi agama Islam itu sendiri terang bagi orang yang mempelajarinya. Islam akan memberikan penerangan bagi orang yang mengambil penerangan darinya. Makanya orang-orang munafik disifati dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sudah punya peluang untuk mendapatkan cahaya, tapi Allah hilangkan cahaya dari diri mereka. Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran, falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang telah menyalakan api untuk menerangi kegelapan di sekitar mereka. Akan tetapi ketika api itu sudah mulai menerangi, dhahaballahu binurihim, Allah mengambil cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kenapa? Orang-orang munafik sudah kita ketahui mereka belajar ilmu dalam artian bukan belajar, artinya mendengarkan petunjuk atau ceramahnya Nabi SAW, dai terbaik, manusia yang paling bertakwa, tapi tujuannya adalah bukan untuk mengikutinya. Tujuannya justru untuk sekadar menyembunyikan kemunafikannya dalam hatinya. Tujuannya hanya untuk membuat fitnah dan mengacaukan kaum muslimin dan seterusnya. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mensifati syariatnya dalam Al-Quran dengan dua sifat, nur dan ruh, kehidupan dan cahaya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah
orang yang tadinya mati, artinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia dengan diberi hidayah Islam. Dan kami jadikan baginya cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan di kalangan manusia. Apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Ini landasan utama takwa, yaitu memiliki cahaya. Nah, dari sini kita ketahui tidak akan mungkin mencapai kebaikan dan bisa meniti jalan takwa orang yang tidak melandasi agamanya, dakwanya dengan ilmu yang benar, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Bukan cahaya kalau cuma sekedar bisa disampaikan, berani menjawab tanpa ada dalil. Bukan cahaya kalau seseorang yang berani mengibarkan bendera dakwah tapi dia tidak pernah belajar, punya pengetahuan agama sama sekali. Ini jelas bahkan menyelisihi semua akal manusia. Kalau ilmu-ilmu dunia saja dipelajari membutuhkan waktu, apalagi untuk bisa menjadi seorang yang dikatakan spesialis dalam ilmu tertentu, bidang ilmu disiplin ilmu tertentu, dia harus belajar sekian waktu lamanya. Padahal ilmu-ilmu dunia adalah ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dengan percobaan, apalagi ilmu agama yang mayoritas pembahasannya adalah masalah-masalah akidah, masalah-masalah berhubungan dengan Allah yang maha gaib, iman kepada hari akhir juga masalah gaib. Tiba-tiba ada orang-orang yang membicarakannya tanpa pernah ditahu latar belakangnya belajar di mana, tidak punya juga latar belakang yang kuat dalam masalah hafalan terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terhadap keterangan dari para ulama ahlu sunnah yang mereka adalah orang yang paling paham tentang pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang benar. Akhirnya muncul jawaban-jawaban yang aneh dalam masalah akidah, mengingkari hal-hal yang gaib, yang ini merupakan na'udzubillahi min dzalik bisa membawa kepada kekufuran. Makanya sikap kurang ajar yang paling besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan fawahish, keji, yang nampak maupun tidak nampak, wal itsma, dan perbuatan dosa, wal baghya, mendolimi tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan berbuat syirik kepada Allah yang dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan argumentasi tentangnya. Dan yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kamu berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jelas bagaimana mungkin mau dikatakan berilmu orang yang tidak pernah punya latar belakang agama sama sekali. Apakah kita mau kalau dalam masalah urusan dunia kita menyerahkan urusan kita, misalnya badan kita yang sakit, kita datang kepada seorang yang tidak kita ketahui punya latar belakang pendidikan, misalnya kesehatan atau dokter? Tidak ada yang mau, karena ini bertentangan dengan akal manusia. Kalau kendaraan kita rusak, kita bawa kepada orang yang kita ragukan keahliannya dalam masalah mekanik atau memperbaiki atau perbengkelan misalnya, tidak mau kita. Tapi kenapa dalam masalah-masalah yang lebih penting daripada masalah kesehatan badan dan kendaraan, yaitu masalah agama yang kita akan bawa menghadap Allah, kita nekat bertanya kepada semua orang, apalagi orang-orang yang tidak dikenal latar belakang keilmuan dalam masalah agama. Hanya sekedar pandai berbicara ini bukan ukuran ilmu. Ibnu Mas'ud pernah mengisyaratkan tentang munculnya orang-orang yang demikian. Munculnya orang-orang yang demikian dalam sebuah asar yang sahih. Beliau mengatakan, "Innakum fi zamanin katsirun fi ulama'u wa qalilun khutaba'u wa sayati zamanun katsirun fi khutaba'u wa qalilun ulama'u." Sekarang kalian berada di zaman yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Akan datang nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang pandai berbicara tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Maka ini hal yang kita perlu perhatikan. Bagaimana mungkin kita akan membangun agama kita untuk bisa mencapai takwa kepada Allah kalau dari landasan-landasan penting masalah-masalah akidah yang kita butuhkan dalam agama kita sandarkan dari jawabannya orang-orang yang tidak mengenal agama sama sekali, yang hanya menjawab dengan akal, hawa nafsu atau perasaannya.
sekedar keluar suara, sekedar berani dan nekat, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperbanyak jumlah mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mau bertobat di kalangan mereka ini. Yang jelas ini merusak keyakinan, merusak tujuan seorang muslim untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban-jawaban yang ngawur yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Seseorang yang ingin memperbaiki agamanya, dan seseorang yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti modelnya mereka-mereka yang berani berbicara tanpa ilmu ini. Ayat yang saya bacakan tadi, di situ kata Ibnu Qayyim, Allah menyebutkan urutan-urutan dosa. Fawahish, perbuatan keji, ini urutan yang paling rendah, yang nampak maupun tidak nampak. Perbuatan dosa. Setelah itu al-ithma, kejahatan, ya. Setelah itu kezaliman tanpa yang hak. Kemudian perbuatan syirik. Dan yang paling melebihi syirik, ya, adalah antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama Allah, tentang agama Allah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Mungkin orang heran, kok bisa ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik? Jawabannya, kata Ibnu Qayyim, karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ini kenapa dijadikan urutannya lebih tinggi daripada syirik? Karena dia ini akibatnya bisa melebihi syirik. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu mempunyai anak, Allah itu mempunyai anak, demikian pula orang-orang Yahudi, ini dasar pembicaraan ini adalah karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang berbuat kufur, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, na'udzubillahi min dzalik, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, menyerupakan Allah dengan makhluk, ini juga landasannya adalah karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Orang-orang yang menyesatkan akidah manusia, menyimpangkan keimanan manusia, menjadikan dangkal tauhid manusia, ini juga akibat berbicara tanpa ilmu. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang timbul, itu semua sebabnya karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi akibatnya sangat luas, bisa menjadi kufur, syirik, bid'ah, dan semua penyimpangan-penyimpangan dalam agama akibat dari perbuatan ini. Makanya wajar kalau dijadikan tingkatan keburukannya itu melebihi perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, syaitan memalingkan manusia dari ilmu, dengan cara dijadikan malas mereka menuntut ilmu, atau menjadikan sumber rujukan mereka pada ilmu dari orang-orang yang tidak tahu. Yang ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang menjadikan sesatnya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita tahu hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika nanti sudah tersisa seorang berilmu pun yang tersisa, ini hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ketika di akhir zaman sudah tidak tersisa orang yang berilmu, maka manusia akan mengambil rujukan-rujukan, pimpinan-pimpinan dari orang-orang yang jahil. Maka mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dalam dirinya dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini termasuk hal yang perlu kita ingatkan. Berbagai macam kendala yang muncul saat ini menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, mengharamkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ini perbuatan yang sangat keji. Bisa jadi kalau dilakukan dengan sengaja ini termasuk tasyrik, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hak pensyariatan. Na'udzubillah min dzalik. Waktu Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Dan janganlah kalian mengucapkan dengan apa-apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini hal yang haram, ini hal yang halal, untuk kamu mengadakan kedustaan atas nama Allah. Ini ancaman keras, kata Ibnu Katsir, wa yadkhulu fi hadza, dan masuk dalam perbuatan ini adalah orang-orang yang berbicara atas nama Allah yang tidak dengan landasan syariat, mengadakan membuat kaidah-kaidah bid'ah dalam agama tanpa landasan dalil yang menjadi sandaran dalam keterangan tersebut. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah.
Kata Allah dalam ayat yang lainnya, apakah mereka memiliki sekutu selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkannya? Jadi berbicara atas nama agama Allah, mendatangkan kaidah-kaidah bid'ah tanpa ilmu, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ini bisa dikhawatirkan termasuk dalam perbuatan tadi, menjadikan diri sebagai sekutu bagi Allah dalam mensyariatkan agama, padahal pensyariatan agama, penghalalan dan pengharaman itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka ini perlu diperhatikan, jangan mudah terpengaruh sehingga muncul banyak pemahaman-pemahaman yang aneh, penghalalan dari sesuatu yang telah jelas-jelas keharamannya dalam dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, muncul karena kerancuan dalam memahami agama ini. Munculnya orang-orang yang nekat menantang dirinya, memposisikan dirinya sebagai dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahanam hanya karena kenekatan, berani untuk berbicara, berani berfatwa tanpa ilmu, berani asal ngomong, asal menjawab dengan pikiran dan hawa nafsu semata-mata. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW telah mensinyalir keberadaan mereka dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika muncul fitnah-fitnah di akhir zaman, Rasulullah SAW mengatakan, du'adun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan dakwah mereka, maka mereka, dai-dai tersebut akan menyerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Ciri-ciri mereka adalah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ini, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah dari selain sunnahku dan menjadikan petunjuk dari selain petunjukku. Ini orang termasuk orang yang mengingkari sunnah, baik dengan atas nama mencukupkan diri dengan Al-Quran, kemudian dia mengatakan tidak perlu kepada sunnah Nabi SAW, adalah dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahanam. Atau tidak pernah mempelajari sunnah Nabi SAW, kemudian berani menjawab permasalahan-permasalahan agama, termasuk na'udzubillahi min dzalik, dai-dai yang berdiri atas pintu neraka jahanam. Dan model-model lain daripada sikap-sikap orang-orang yang berpaling dari petunjuk Nabi SAW. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka ini, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka yang masih mencintai kebenaran untuk kembali kepada agama yang hak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak jumlah mereka dan membinasakan bagi mereka-mereka yang memang punya makar terhadap Islam untuk mendangkalkan akidah umat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka ini dan membinasakan mereka. Maka inilah landasan takwa, yaitu ilmu. Kemudian takwa itu memiliki tujuan, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua landasan takwa ini, apa ini dengan dua kriteria untuk bisa mencapai takwa, yaitu ada landasannya, titik tolaknya, dan dengan tujuannya. Berarti tujuannya adalah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini berhubungan dengan ikhlas, ya. Ikhlas, mengikhlaskan niat dalam menjalankan amalan kebaikan atau meninggalkan perbuatan maksiat. Dengan ini barulah seseorang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa meniti tangga untuk mencapai takwa sedikit demi sedikit sampai mencapai puncak atau kesempurnaannya. Ya, mungkin coba ini yang bisa saya sampaikan, waktunya singkat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang menyimpangkan kita dari agamanya yang lurus ini. Saya cukupkan dan minta maaf segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari pendengar kita yang menanyakan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis dengan jelas, seperti dalam masalah katak dan anjing, dengan alasan bahwasanya hal tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran. Iya, ini contoh-contoh orang-orang yang ingkar terhadap sunnah. Allah berfirman, "May yuti'ir rasulah faqad ata Allah" dalam Al-Quran surat An-Nisa. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Maka orang yang mengingkari sunnah berarti dia ingkar kepada Allah. Dan inilah yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya yang disebut oleh Nabi SAW dalam
hadis Bukhari Muslim sebagai du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru berdiri di atas pintu-pintu neraka jahanam. Maka ini pemahaman yang harusnya kita ingkari, kita nasihati masyarakat untuk menjauhi pemahaman yang sesat seperti ini. Karena jika mereka mengingkari sunnah, maka akan banyak nanti pengingkaran-pengingkaran terhadap agama kita yang sudah jelas-jelas kebenarannya. Tanyakan kepada mereka, bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat? Apakah sholat diterangkan dalam Al-Quran cara-caranya, mulai dari salam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Tidak ada. Sunnah yang merinci semua itu. Makanya katakan juga kepada mereka, kenapa kalian mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kalian mengingkari petunjuk yang beliau bawa? Maka ini adalah satu pemahaman yang na'udzubillah min dzalik sangat menyimpang dari Islam. Sangat menyimpang dari Islam. Maka kita berusaha untuk mengingatkan masyarakat agar menjauhi pemahaman tersebut. Adapun mungkin dalam sebagian masalah yang mereka sebutkan, bisa jadi itu bukan merupakan inti masalah, cuman efeknya saja, ya seperti tadi masalah-masalah yang berhubungan dengan pengharaman satu jenis-jenis binatang tertentu. Ya kita tahu memang pendapat yang kuat yang berdasarkan dalil adalah ini, tapi mereka mungkin akan mengisyaratkan adanya permasalahan khilaf dalam masalah ini. Ini tidak bukan jadi masalah inti, tapi inti pemahamannya, dasarnya mereka dalam menetapkan tersebut itu yang dipermasalahkan. Kalau mencukupkan diri dengan Al-Quran terus tidak melihat sunnah, terus apakah kalian lebih paham terhadap Al-Quran daripada Rasulullah SAW? Padahal Al-Quran diturunkan kepada beliau, dan padahal beliau yang ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Quran, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini ya Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada manusia, kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Rasulullah adalah diberi tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Masa mereka ini lebih paham makna Al-Quran daripada Rasulullah SAW yang telah mengharamkan sebagian dari binatang-binatang tersebut, ya. Maka dijauhi dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang masih mau kembali kepada kebenaran, dan membinasakan mereka-mereka yang memang punya makar terhadap agama Islam untuk mendangkalkan keyakinan kaum muslimin. Dari pendengar kita yang menanyakan bagaimana kiat-kiat supaya kita istiqomah dalam ketakwaan dan kesabaran, dan juga selalu menjaga istiqomah dalam melaksanakan agama Islam ini. Ya, kiat-kiat untuk istiqomah tentu saja karena kita tahu keteguhan iman itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Maka mintalah kepada Zat yang Maha mampu menguatkan hati kita dan meneguhkannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa, banyak menunjukkan rasa tunduk dan kebutuhan akan istiqomah ini di hadapannya, karena Allah itu akan memberikan pengabulan doa kepada manusia sesuai dengan kadar kebutuhan manusia tersebut terhadap hidayah dan taufik darinya. Oleh karena itu ini penting kita berdoa dengan menunjukkan rasa benar-benar butuh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita dan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kemudian lakukan sebab-sebab untuk istiqomah yang diterangkan dalam banyak, dan karena waktu saya ringkas, yaitu ini sebab untuk istiqomah yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan artinya, kemudian memahami dan mengamalkan dengan baik dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membaca kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang saleh, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil merenungkan artinya, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, menghadiri majelis-majelis ilmu, meminta nasihat kepada orang-orang yang akhlaknya baik. Ini yang antara sebab istiqomah, dan semua disebutkan dari dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang saya sebutkan secara ringkas, ya. Kita bacakan Ustaz tentang solusi bagaimana menghadapi keluarga yang telanjur mengikuti satu kelompok yang menyimpang dari kebenaran, seperti mereka mengingkari syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Mengingkari syafaat yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, yang di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasulullah SAW dalam hadis dalam Sahih Bukhari, asyadun nasi as'adun nas bi syafaat yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Maka mengingkari syafaat ini pemahaman yang aneh, nyeleneh, tidak dikenal oleh para ulama.
para ulama yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, para imam yang berkhutbah selalu menetapkan masalah syafaat, menetapkan masalah-masalah akidah yang lainnya. Maka na'udzubillah min dzalik, orang yang mengingkari syafaat dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan di akhirat nanti, itu yang terancam pertama kali diharamkan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Karena Ibnu Katsir dalam keterangannya dalam kitabnya An-Nihayah fi Fitan wal Malahim pernah mengatakan, menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan dalam Islam, maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Orang yang mengingkari kenikmatan dalam kubur, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut, dan mungkin dia terancam untuk menjadi pertama kali diadab dalam kuburnya. Orang yang mengingkari telaganya Rasulullah SAW, mengingkari syafaat, mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti, dia yang pertama kali terhalangi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Karena bagaimana mungkin Allah akan berikan kepada dia, sedangkan dia mengingkari dan tidak meyakini keberadaannya, padahal Allah telah menetapkan keberadaan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka nasihatilah saudara kita itu, sampaikan kepadanya bahwa itu adalah pemahaman yang menyimpang, pendangkalan terhadap akidah, menyelisih semua akidahnya Imam Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab-kitab akidah mereka menetapkan masalah-masalah tersebut, dan kitab-kitab mereka tersebar. Suruh dia baca kitab tersebut. Kalau dia yakin bahwasanya akidah Islam ini telah ada sejak dulu dan tidak berubah sampai di akhir zaman, alhamdulillah, maka kenapa harus didengarkan keyakinan rusak dari orang-orang yang baru kenal agama itu, yang membicarakan agama cuma dengan akalnya saja? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada mereka dengan yang setimpal dengan perbuatannya. Ustaz, apakah jin itu ada dan apakah sihir itu ada? Karena ada orang yang mengkira tersebut bahwasanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, dan bahwasanya Al-Quran bukan untuk meruqyah tapi untuk petunjuk bagi manusia. Ya, itu kegoblokan, termasuk kebodohan orang yang mengingkari tersebut. Allah sendiri dalam Al-Quran telah mengumpamakan dan menyebutkan masalah ini dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan barang riba, dia tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan yatakhabbathu asy-syaitan, dirasuki oleh syaitan dari yang namanya mas, kemasukan kerasukan jin. Itu dalam Al-Baqarah disebutkan demikian. Dan dari dalil ini kita baca tafsir para ulama yang menjelaskan bahwa ini menetapkan bahwasanya syaitan itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, di zaman para ulama. Tidak ada seorang pun ulama Ahlus Sunnah yang mengingkarinya, kecuali orang-orang yang bodoh yang ada di akhir zaman yang tidak pernah belajar. Dan semoga nanti mereka-mereka ini yang akan dimasuki oleh syaitan-syaitan atau jin-jin yang jahat karena mereka mengingkari sesuatu yang benar tersebut. Masalah sihir juga, sihir disebutkan. Nah, kemudian keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk tidak menjadi mengingkari fungsi Al-Quran yang lainnya. Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam ayat Allah mengatakan Al-Quran sebagai busyra lil mu'minin, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Apakah bertentangan dengan Al-Quran sebagai petunjuk? Tidak bertentangan. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari waktu menyebutkan sahabat yang meruqyah dengan surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah? Dari mana kamu mengetahui bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Rasulullah SAW membenarkannya, Al-Fatihah sebagai ruqyah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang-orang yang mengingkari ini adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak pernah belajar agama, tidak mengenal petunjuk Nabi SAW, tidak paham Al-Quran, yang kemudian mereka menisbahkan diri sebagai ahli Quran, padahal mereka tidak mengenal ayat Al-Quran yang jelas-jelas menetapkan hal tersebut. Ini adalah kebodohan, dan ini adalah kedunguan yang diatasnamakan pemahaman agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama. Juga di sana ada orang yang mengingkari tentang bahwasanya Nabi Isa akan turun di akhir zaman dengan mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala telah mewafatkannya. Dan apakah Nabi Isa tidak mengatakan syariat kepada kaumnya nanti? Iya, ini juga kebodohan berikutnya. Allah telah mewafatkannya, tapi lihatlah arti kata-kata wafat. Bagaimana para ulama tafsir menghasilkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan artinya menidurkan kemudian mengangkatnya. Kata-kata wafat, kata-kata wafat dalam Al-Quran dan Sunnah bisa dilihat itu tidak mesti artinya mati. Kalau orang baru bangun tidur bacanya doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Apakah mematikan maksudnya mati meninggal dunia? Jawabannya tidak, Pak.
Kata-kata tidur itu diartikan dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan juga dengan kata-kata wafat, bahkan kata-kata mati. Dalam artian waktu itu manusia ruhnya ditahan, maka benar kalau dikatakan sebagai dengan lafaz dengan kata-kata wafat. Ini adalah pemahaman yang mereka tidak pahami karena mereka tidak pernah belajar tafsir, tidak membaca kitab-kitab tafsir para ulama, tidak punya disiplin ilmu, kemudian mau berbicara. Maka saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau dalam masalah-masalah dunia kita tidak terima dari orang-orang yang tidak punya latar belakang belajar khusus dalam masalah tersebut. Kenapa dalam masalah-masalah agama kita mengambil atau menjadikan sandaran orang-orang penjahat dalam dakwah seperti ini untuk dijadikan sebagai sandaran? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan syaitan dari kalangan jin dan manusia seperti mereka-mereka ini. Yang mungkin kita tutup dengan satu tausiah akhir, Ustaz. Silakan. Ya, sebagai kesimpulannya, maka berhati-hatilah dalam masalah agama. Imam Ibnu Mubarak mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama yang kalian akan bawa nanti menghadap Allah, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama tersebut. Agama kita belajar, keyakinan kita akan tahu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan balasan-balasan kebaikan di akhirat nanti kita akan dapatkan sesuai dengan keyakinan kita di dunia. Nah, kalau keyakinan kita rusak karena keraguan berdasarkan dengan akal-akal manusia, bukan dengan ilmu, tidak dibangun di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita bisa mengharapkan kita nanti selamat sewaktu mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang selamat artinya adalah selamat dari segala macam kerancuan dalam memahami agama yang bertentangan dengan keyakinan dalam agama Islam ini, dan selamat dari segala macam syubhat atau syahwat yang